Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Luciana Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu, dilancarkan rezeki dan selalu bahagia. Kali ini ada berita terbaru seputar TKW yang mau kirim uang ke Indonesia itu sekitar 270.000 NT dolar atau sekitar uang Indonesia 139 juta guys. Itu kurang lebihnya, itu mau dikirim ke gendaannya yang dikenal di medsos dengan dalih menebus paketan. Dan polisi Taiwan selamatkan TKW Indonesia ini yang akan kirim uang sebesar 270.000 NT ini guys. Mau tahu kisah dan beritanya seperti apa? Pokoknya stay tune terus di video aku. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ya guys. Buat kalian yang mau menikah di Taiwan, kalian mau tahu cara dan syaratnya apa aja, kalian bisa inbox aku di WA yang ada di atas ini, karena di sini kalian bisa menikah secara agama. Dan mau tahu paket-paketnya dan biaya berapa, kalian bisa inbox aja ya guys. Berita ini saya lansir dari Suara BMI. Seorang tenaga kerja wanita Indonesia di Taiwan berusia 33 tahun yang bekerja di Ruifang, New Taipei hampir saja tertipu pacar online-nya yang akan memerasnya dengan meminta sejumlah uang. Ternyata TKW ini kesepian dan mencari pasangan di medsos dan akhirnya terjerumus dalam UUD cinta ujung-ujungnya duit. Ia mengaku kenal dengan pria yang akan dikirimi uang tersebut melalui aplikasi kencan online. Akhirnya wanita ini mengaku mendapat kiriman dari pacarnya sebuah hadiah istimewa yang dikirim ke alamatnya. Sayangnya, ia diharuskan membayar uang jaminan untuk menerima paket tersebut atau disebut juga dengan uang bea cukai. Dan uang jaminan tersebut akan disetorkan ke pacarnya. Dilansir Suara BMI dari UDN, petugas bank yang melihat indikasi tidak normal karena jumlah transfer begitu banyak, di mana TKW itu akan mentransfer sejumlah uang 270.000 NT dolar Taiwan, sekitar 139 juta rupiah uang Indonesia. Langsung menghubungi petugas kepolisian Ruifang untuk menyadarkan TKW tersebut, dan akhirnya TKW tersebut sadar di tangan polisi Taiwan dan mengurungkan pengiriman uang ke Indonesia. TKW tersebut mengaku mengenal pria gendaannya melalui aplikasi WeChat beberapa bulan lalu. Karena menggunakan foto profil ganteng dan terlihat baik, Mbak TKW itu mulai terkesima dengan rayuan sang pria. Gendaannya itu mengaku juga orang Indonesia dan bekerja di sebuah media. Hingga akhirnya karena sudah mabuk cinta, gendaannya itu bilang akan mengirimkan paket internasional ke Mbak TKW itu yang berisi barang-barang berharga seperti uang tunai dan perhiasan. Menurut penuturan gendaannya, paketan itu bernilai lebih dari 270.000 NT dolar Taiwan dan tidak akan ditahan di bandara jika memberikan uang jaminan. Untuk meyakinkan Mbak TKW ini, pelaku juga mengirimkan email berbahasa Inggris lengkap dengan isi pemberitahuan dan proses pengumpulan surat yang membuat Mbak TKW ini percaya begitu saja guys. Karena percaya, Mbak TKW ini ke bank pada tanggal 6 Agustus kemarin sekitar pukul 10 pagi berniat mengirimkan uang untuk menebus paketannya. Untungnya cabang polisi Ruifang baru saja pergi ke bank beberapa hari yang lalu untuk mempublikasikan dan menjelaskan secara rinci berbagai aspek penipuan dan meminta staf bank untuk bekerja sama jika ada pengiriman uang lintas batas. Kejadian ini mirip dengan kasus-kasus penipuan yang disosialisasikan oleh polisi ke petugas bank. Jadi mereka memberitahu kantor polisi Ruifang. Jadi petugas bank itu merasa curiga karena Mbak TKW mengirim uang sejumlah sebanyak itu guys. Kemudian petugas bank itu menghubungi pihak polisi
di kantor polisi Ruifang segera membantu. Dengan penjelasan polisi yang sabar, pekerja migran perempuan terkejut mendengarnya. Polisi mengatakan pacar dan fotonya adalah seorang penipu dan polisi meminta untuk segera memblokirnya, nomor dan medsosnya. Dan polisi berpesan untuk menjaga uangnya karena pergi bekerja di Taiwan itu tidak mudah, jauh dari keluarga dan setiap hari harus bekerja berat. Akhirnya dia nurut sama polisi dan sadar kalau dirinya akan ditipu. Selamatlah dia dan uangnya dan kembali bekerja di rumah majikannya. Dari kasus ini kita bisa mengambil pelajarannya, jadi jangan mudah terpercaya oleh pacar atau gendaan kita yang ada di medsos jika ujung-ujungnya uang, guys. Karena sekarang itu banyak penipuan. Sedangkan kita di Taiwan itu bekerja berat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal panas, tidak mengenal jauh dari keluarga, itu udah membuat kita itu semakin tertekan, guys. Tapi walaupun tertekan, kita itu harus sabar dan berusaha mengamankan uang kita. Jangan sampai kita kenal orang di medsos itu, jika ujung-ujungnya uang, kita itu terpesona dan menjadikan dia itu gendaannya. Karena udah banyak yang tertipu, guys. Jadi buat kalian itu, jika kalian punya kenalan di medsos terus ujung-ujungnya mau kirim barang, contohnya uang, perhiasan emas atau HP ataupun apapun itu mau dikirim ke Taiwan, itu tidak mungkin, guys. Ujung-ujungnya barang tersebut ditahan di bandara dan kena biaya cukai, dan kalian harus membayar biaya cukai tersebut karena jika barang itu tidak ditebus, kalian akan mendapatkan lebih mahal lagi biaya proses pengiriman ke sini, guys. Jadi kalian itu tidak usah percaya karena barang jika kirim ke sini itu udah dibayar dari Indonesia itu ongkosnya, jadi tidak mungkin kita membayar biaya cukai, guys. Untung saja Mbak TKW ini dibantu sama petugas bank yang tidak percaya dia akan mengirim uang sebesar itu, dan pihak bank langsung menghubungi polisi Taiwan dan akhirnya polisi Taiwan membantu menyadarkan Mbak TKW ini, dan akhirnya uang Mbak TKW sebesar 270.000 NT atau sekitar 140 juta ya, guys, kurang lebih seperti itu, tidak jadi dikirim ke Indonesia, guys. Selamat dan aman. Semoga saja Mbak TKW ini sadar dan tidak akan mengulangi untuk yang kedua kalinya, tidak mengenal cowok yang di medsos dengan dalih-dalih minta uang. Dan ini buat pelajaran kita semua. Semoga kita semua tidak akan tertipu seperti ini ya, guys. Sampai di sini dulu video aku. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.